Orang riang gembira itu kalah menang, susah senang itu adalah satu proses dan dinamika. Di Bawaslu atas laporan-laporan kami dari tim AMS. Sebagai divisi hukum, saya sampaikan bahwa kami punya paslon sudah konferensi pers. Dan kami punya pesanan, komando itu satu, bahwa paslon kami itu adalah orang baik hati, paslon baik hati, maka kami semua baik hati. Karena kami percaya seluruh masyarakat Kabupaten Alor ini juga manusia baik hati semua, saudara baik hati semua. Hari ini saya konferensi pers terkait laporan saya tentang dugaan-dugaan adanya kecurangan daripada sebuah pesta demokrasi. Demokrasi itu yang kita tahu dan berdasarkan ketentuan itu, dulu orang bilang luber, langsung umum, bebas, rahasia. Kenapa kami dari paket AMS ya, paket AMS terus mengawal pesta demokrasi ini? Karena bagi kami ada beberapa indikasi di beberapa TPS yang terjadi pesta demokrasi ini tidak bebas, tidak rahasia, tidak jujur dan adil. Begitu. Dengan demikian, laporan sementara diproses, bukti-bukti kami sudah minta dilengkapi, kami sementara lengkapi. Yang paling penting bagi kami adalah begini, orang-orang baik, ya, orang-orang baik itu dinyatakan sebagai orang baik apabila kalau dia melihat satu indikasi kejahatan, dia diam saja. Itu bukan orang baik. Orang baik itu kalau dia melihat satu indikasi yang ada kecurangan, ada kejahatan, dia harus berdiri menyuarakan. Itu baru orang baik. Jadi kalau orang-orang baik berdiam melihat satu kejahatan yang sementara terjadi, berarti dia lebih jahat daripada kejahatan itu. Ya, kami mempermasalahkan contoh yang kami permasalahkan, misalnya TPS yang 100%. Banyak publik, banyak bully, banyak akun palsu, bahkan ada banyak ancaman kepada saya. Kami mengakui itu basis misalnya salah satu paslon, oke. Tapi yang kami permasalahkan adalah mana daftar hadirnya, semua terpilih, apakah ada orang mati juga coblos. Hal-hal seperti inilah yang kami minta supaya ada transparansi. Kami tidak sama sekali menyangkal bahwa itu basis A, basis B, tidak ada masalah. Yang paling penting adalah jujur adilnya, ya, jurdilnya, bebas tidak. Orang bebas menyampaikan aspirasinya, di bawah tekanan, ancaman atau tidak. Itu yang paling penting bagi kami AMS. Kami punya paslon, sudah konferensi pers dan sudah disiarkan juga melalui media center kami, bahwa siapapun nanti yang berdasarkan ketentuan dan mekanisme ditetapkan oleh KPU, kita semua hormati, kita semua harus mendukung apa yang sudah menjadi keputusan penyelenggara, dalam hal ini KPU. Yang kami ingin tanyakan itu adalah begini, saya tadi sudah berdiskusi di dalam, misalnya ada indikasi kecurangan yang kami laporkan ini, masa KPU mulai dari tingkat TPS tidak ada koordinasi laporan ke PPK, PPK naik ke kabupaten. Contoh teman-teman wartawan, misalnya tidak ada saksi, 4 orang tidak ada saksi ini, masa tidak ada saksi ini tidak dilaporkan ke PPK, ini ada 4 saksi tidak ada, ini bagaimana? Terus sebagai Bawaslu, nah ini Bawaslu ini juga adalah polisi khusus untuk demokrasi pilkada ini. Masa Bawaslu ada lihat, tidak ada laporannya. Makanya kami juga akan lihat, kalau Bawaslu juga ada dan dia juga diam saja, PPK juga diam saja, berarti ini kejahatan yang terstruktur, di mana semua terlibat, semua diam. Begitu. Itu dari kami AMS, saya sebagai ketua divisi hukum. Tetapi kami punya paslon seperti yang sudah disiarkan juga di media center kami, bahwa siapapun nanti ditetapkan kami hormati. Oleh karena itu, sebagai himbauan bagi semua masyarakat, untuk saudara-saudara khusus, yang pertama masyarakat AMS pendukung 01, kita jangan berkecil hati.
Saudara-saudara pendukung AMS, jangan kurang hati, jangan kendor semangat, karena kitalah pemenang demokrasi sesungguhnya. Itu pertama, karena kita berdemokrasi dengan cara santun, sehat. Kenapa saya berani mengatakan begitu? Teman-teman wartawan mungkin ada tahu atau tidak tahu, kami ini dihantam fitnah mulai dari akun palsu, akun asli, sampai detik-detik terakhir orang bilang kita mau paslon tuh FPI lah, mau bikin pesantren lah, segala macam. Tapi kami tetap berdiri kokoh mengedepankan nilai-nilai demokrasi yang berdasarkan adat istiadat dan berdasarkan ketentuan. Yang kedua, kepada seluruh masyarakat, saudara semua yang ada di Kabupaten Alor, sudah hampir selesai proses demokrasi ini. Kami protes ini bukan kami tidak senang paslon 1, paslon 2, paslon 3, tidak. Yang kami permasalahkan adalah mekanisme dan tahapan sistemnya. Kalau di luar ketentuan, sebagai orang mengerti, kita harus menyampaikan kalau ada indikasi kecurangan. Yang ketiga, ini yang paling penting, ya, pilkada sudah mau hampir selesai, tabulasi data sudah hampir selesai. Jadi marilah kita kembali bersatu padu. Kita turunkan volume etnis satu, suku satu, itu kita stop sudah. Karena bupati yang terpilih ini bukan Bupati Nuatina, bukan Bupati Kepala Burung, bukan Bupati Pura, tapi ini Bupati Alor. Ya, ini saya sampaikan. Kita harus tunjukkan kepada demokrasi satu NTT, bahkan satu Indonesia, bahwa kita orang Alor telah cerdas berpolitik. Kita orang Alor telah mengerti berpolitik yang santun, berdemokrasi yang benar berdasarkan ketentuan dan berdasarkan nilai-nilai leluhur yang leluhur wariskan. Itu dari kami, tim AMS. Tetapi proses hukum, bukti-bukti tetap kami lampirkan. Untuk proses kami tidak bisa intervensi Bawaslu, karena memang itu Bawaslu punya hak. Nanti kalau Bawaslu proses dan Bawaslu bilang, oh tetap paslon ini yang tetap menang, kami hormati. Tapi kalau Bawaslu proses dan Bawaslu bilang, oh ini didiskualifikasi karena terbukti melanggar, kita semua harus hormati. Itulah nilai demokrasi sebenarnya. Dan ini pesan terakhir dari paslon, kakak saya berdua kepada saya. Semua masyarakat pendukung AMS itu sangat mencintai kakak Majid dan kakak Sepri. Dan kakak Majid dan kakak Sepri juga begitu mencintai pendukung-pendukungnya. Tetapi mereka berdua katakan kepada saya sebagai divisi hukum, kita semua harus belajar lebih mencintai daerah ini. Kita semua masyarakat AMS harus meninggalkan segala kepentingan pribadi kita, segala kepentingan kelompok AMS kita, segala kepentingan keluarga kita, untuk mengutamakan kepentingan rumah besar, gudang besar Kabupaten Alor. Itu pesan dari kakak Majid nantilah kepada saya sebagai divisi hukum. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini juga proses terus berlanjut. Kalau dibilang lanjut, kita hormati; dihentikan, kita hormati. Ya, tetapi atas nama pribadi dan atas nama jabatan yang melekat dalam diri saya juga, kalau sepanjang proses ini berjalan sebagai divisi hukum, sepanjang saya berproses mekanisme tahapan yang tidak sesuai ketentuan berdasarkan penilaian hukum kami, ada yang menyakiti hati saudara-saudara, teman-teman, setiap paslon, 4 paslon ini, atas nama pribadi Lomboan Jamo, Putra Bujanta Kabola, Nuatina, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada kepentingan lain. Kepentingan kita adalah kepentingan bagaimana rumah besar kita Alor ini lebih maju dari waktu ke waktu. Dan bukan hanya saya minta maaf kepada seluruh paslon, tapi seluruh masyarakat Kabupaten Alor. Dan saya harap kita stop sudah akun-akun palsu, akun-akun asli, saling sindir menyindir. Stop sudah. Mari kita ajak masyarakat untuk bekerja, untuk menggunakan waktu-waktu produktif untuk bekerja dan bekerja. Ini juga adalah bagi umat Kristiani. Saya kebetulan Kristiani, Bapak Ketua Partai Umat. Ini adalah minggu pertama Advent. Biarlah dengan minggu pertama Advent ini mendorong kita semua untuk menghentikan segala pertikaian, khususnya pertikaian-pertikaian yang
berisikan hoak, berita bohong, baik pakai akun asli, apalagi akun palsu. Demikian, terima kasih banyak teman-teman wartawan, dan saya juga terima kasih kepada Bawaslu, KPU, pihak keamanan, TNI Polri, yang paling inti teman-teman jurnalis wartawan yang terus menjadi garda terdepan mengawal proses demokrasi ini. Karena media, teman-teman media ini kadang-kadang orang lihat orang tutup mata sebelah, tapi mereka keliru. Salah satu tonggak demokrasi, salah satu tiang demokrasi adalah peran serta aktif daripada teman-teman media. Saya hormat, terima kasih Info NTT, Warta Alor, dan semua teman-teman lain yang tidak berkesempatan hadir pada sore hari. Atas nama keluarga besar AMS, atas nama kakak saya berdua, dan sebagai divisi hukum, saya terima kasih sekali lagi. Dari ujung kaki saya sampai ujung rambut saya mohon maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Alor, khususnya 4 paslon, selama perhelatan pilkada ini. Kalau ada hal-hal yang membuat saudara-saudara merasa tersakiti, tersinggung, Lomboan Jahamau, LDJX nanti, Ketua Divisi Hukum AMS, mohon maaf. Kecuali ada pertanyaan. Ada pertanyaan, teman-teman? Cukup? Cukup. Oke. Terima kasih banyak. Salam, salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat. Selamat sore untuk kita semua.